Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat sore Mitra Pas, apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk menjalankan aktivitas ya. Amel kembali hadir untuk menyapa Anda kali ini di program Ruang Gizi. Kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati Mitra Pas. Dan sore hari ini kita akan membahas mengenai remaja putri sehat berprestasi tanpa anemia. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir, ada Mbak Umi Saadah AMG dari Puskesmas Pucak Wangi. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak. Sehat Mbak Umi ya? Alhamdulillah. Oke, dan juga ada Mbak Devin Kastra AMD GZ, ahli gizi dari Puskesmas Winong 1. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Devin. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Saya juga Mbak ya. Alhamdulillah. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Nah, untuk remaja, ini khususnya remaja putri yang nantinya kelak juga akan menjadi ibu ya, yang pasti harus sehat. Nah, ini juga pemerintah sudah mencanangkan untuk obat penambah darah seperti itu ya, agar tidak terkena anemia. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa, monggo. Ya, jadi remaja putri ini Mbak adalah perempuan yang berusia 10-18 tahun ya. Nah, biasanya pada masa remaja ini terjadi pertumbuhan yang sangat cepat disertai dengan fisiologis dan mental seperti itu, perubahan fisiologis dan mental. Nah, makanya di saat ini tuh kita harus memperhatikan banget nih gizinya, karena biasanya remaja putri ini dia kan sudah merasa bebas ya menentukan makanan sendiri, jadi tidak terpengaruh dengan orang tua seperti itu. Biasanya juga ada tekanan-tekanan sosial nih yang menyebabkan masalah-masalah gizi, seperti dia itu ingin berbadan langsing, kemudian jadi vegetarian, kemudian berdiet seperti itu ya. Makanya sering terjadi masalah gizi di remaja itu seperti obesitas, kemudian kurang energi kronis dan anemia. Nah, kesempatan pada sore hari ini kita akan membahas soal anemia. Gitu. Nah, anemia ini adalah kekurangan zat besi yang ditunjukkan dengan nilai Hb-nya kurang dari 12,5 mg atau 12,5. Nah, zat besi ini itu diperlukan untuk pembentukan sel-sel darah merah yang dikonversi menjadi hemoglobin. Nah, sedangkan hemoglobin sendiri fungsinya adalah nanti diedarkan ke seluruh tubuh dan fungsinya membawa oksigen seperti itu. Itu gambaran umumnya anemia gitu. Nah, remaja putri sendiri dia lebih rentan karena dia kan mengalami menstruasi juga, kemudian kondisi tubuh di mana kadar hemoglobinnya ini sel darah merahnya lebih rendah dari seharusnya, soalnya kan mengeluarkan darah ya saat menstruasi seperti itu. Gitu. Iya, enggak Mbak Umi. Untuk remaja putri tadi kan itu rata-rata mereka itu membatasi makanan yang dikonsumsi dengan melakukan diet yang salah dan tidak memperhatikan asupan gizi Mbak. Misalnya mereka itu kan sekarang trennya itu makanan junk food ya. Jadi mereka itu asupan serat, sayurnya tuh kurang. Kebanyakan mereka sukanya makan seperti seblak, cilor, pokoknya makanan yang kandungan proteinnya sedikit, kemudian serat dan vitaminnya juga sedikit. Rata-rata kan makanan instan sama cepat saji tadi itu Mbak. Kemudian kebanyakan remaja itu juga mereka pola hidupnya kurang aktivitas fisik ya. Jadi cuma belajar, makan, terus aktivitas kayak olahraganya juga main kurang. HP. Iya. Main HP sambil rebahan ya, Mbak. Itu salah satunya tadi penyebab obesitas. Kemudian mereka juga suka mengkonsumsi minuman manis Mbak, yang baru ngetren sekarang kan banyak ala teh-teh itu ya, coklat gitu ya.
Kemudian tanda seseorang mengalami anemia itu secara klinis dapat dilihat dari dari bentuk wajah, kelopak mata, kuku, kulit, bibir maupun telapak tangan. Biasanya mereka mengalami 5L yang biasa disingkat: lesu, lalai, lemah, letih, dan lelah. Kemudian dampak anemia sendiri itu ada dampak jangka pendek, dampak jangka panjang. Anemia sendiri itu bisa menurunkan daya tahan tubuh penderitanya sehingga mudah terkena penyakit infeksi tadi. Kemudian anemia juga dapat menyebabkan kurangnya oksigen masuk ke sel otot dan sel otak. Ini bisa membuat kebugaran dan ketangkasan berpikir menurun, yang tentu bisa membuat prestasi belajar dan produktivitas ketika bekerja atau ketika menangkap pelajaran di sekolah itu menurun. Jadi staminanya itu lebih cepat lelah anak yang menderita anemia sama yang tidak menderita anemia. Kemudian kan anemia sendiri itu biasanya mereka remaja itu jarang mendeteksi dia itu mengalami anemia apa enggak gitu loh, Mbak. Jadi kayak misalnya lagi menstruasi, terus mereka pusing itu kayak udah mungkin karena capek atau apa gitu ya. Kemudian untuk dampak jangka panjang sendiri ya, pada remaja putri dan wanita usia subur itu akan terbawa hingga dia menjadi ibu hamil anemia. Jadi kalau dari remaja dia sudah anemi, biasanya saat dia udah menikah, kemudian dia hamil, dia bisa rentan anemia juga dan bisa mengakibatkan pendarahan sebelum dan saat melahirkan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Kemudian bayi yang dikembangkan untuk bayi yang dikandung itu dapat mengalami pertumbuhan janinnya terhambat, kelainan prematur, BBLR, berat bayi lahir rendah, dan gangguan tumbuh kembang anak. Salah satunya yang masalah dihadapi pemerintah saat ini, Mbak, stunting ya. Kemudian bayi yang lahir dengan cadangan FR rendah akan berlanjut menderita anemia pada bayi dan usia dini. Hal ini bisa meningkatkan risiko kesakitan dan kematian neonatal dan bayi. Oke, menarik sekali ya. Dan ternyata ini dampaknya tidak hanya untuk remaja putri sendiri, ini nanti panjangnya ya sampai anak-anaknya juga nanti efeknya juga bisa stunting dan lain sebagainya ya. Jadi ini memang harus diwaspadai untuk dimulai dari usia remaja, atau mungkin untuk ibu-ibu juga bapak-bapak yang punya anak remaja ini harus diperhatikan lagi bagaimana untuk asupannya, untuk makanannya yang tadi ya, yang memang sekarang ini banyak sekali makanan-makanan cepat saji dan juga minuman-minuman yang berwarna, berasa ini juga ya. Oke, dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, kami tunggu sampai tuntas jam 5 sore nanti. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Kita jeda dulu, tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Ruang Gizi, Mitra Pas kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati, yang sore hari ini kita masih membahas mengenai remaja putri sehat berprestasi tanpa anemia ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya sore hari ini, bisa telepon di 0295385877, SMS dan juga WA-nya di 085277999101, teleponnya di 0295385877 tadi sudah ya. Atau juga bisa langsung komentar di kolom komentar live fanpage kami di Radio Pas FM Pati 2. Dan kita akan lanjutkan lagi terkait dengan anemia, khususnya remaja putri sehat berprestasi tanpa anemia. Nah ini kenapa ini yang rentan
terjadi atau yang rentan terkena anemia ini adalah remaja-remaja putri ini, Mbak. Itu tadi Mbak. Jadi remaja putri ini dia menstruasi gitu setiap bulan. Beda ya dengan yang laki-laki ya. Gitu. Jadi dia sudah memang sudah Kodratnya, setiap bulan mengeluarkan darah seperti itu. Makanya dia lebih rentan untuk anemia seperti itu. Karena memang ini ya menstruasi tadi ya yang memang harus mengeluarkan banyak darah, jadi rentan sekali untuk terkena anemia ya. Gitu. Oke, nah untuk mengatasi anemia sendiri ini seperti apa ini, Mbak? Oke Mbak, untuk definisi zat besi tadi ya, secara prinsip itu dapat diatasi dengan perubahan kebiasaan makan dan perubahan pola perilaku. Karena anemia itu pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya tadi intake zat besi dari makanan dan rendahnya bioavailabilitas zat besi yang dikonsumsi. Maka diperlukan meningkatkan kualitas menu makanan. Salah satunya dengan perbanyak konsumsi zat besi dengan cara menghidangkan lebih banyak daging, hati, ikan, dan bahan makan hewani lainnya ya Mbak, untuk meningkatkan kadar Hb tadi. Kemudian perbanyak konsumsi makanan yang kaya vitamin C seperti jeruk, kemudian tomat atau buah-buahan atau sayuran lain yang meninggikan ketersediaan zat besi yang lebih mudah diserap. Salah satunya itu jeruk Mbak. Jadi ketika kita mengkonsumsi tablet tambah darah, kemudian kita makan buah jeruk atau minum air jeruk, itu dia lebih cepat mempercepat penyerapan dari tablet tambah darah itu sendiri. Kemudian kurangi konsumsi bahan makanan yang mengandung zat inhibitor atau tanin seperti teh, kopi, itu tadi Mbak, karena teh atau kopi itu kan mengandung tanin. Tanin sendiri itu zat yang menghambat penyerapan dari Fe. Lah, kandungan tablet tambah darah sendiri tadi kan Fe. Lah kalau kita konsumsi bareng dengan teh itu sama aja kita minum tapi nggak ada hasilnya. Penyerapannya terhambat. Jadi istilahnya kalau harusnya penyerapannya itu 100%, bisa aja karena teh tadi cuma 50 atau 25%. Kemudian disarankan mengkonsumsi tablet tambah darah 1 kali setiap 1 minggu sekali. Seminggu satu kali ya. Kemudian apabila sedang menstruasi, lebih baik 1 hari 1 tablet. Jadi setiap hari 1 tablet berurutan sampai selesai menstruasi. Kalau sudah baru dilanjut 1 minggu sekali. Gitu Mbak. Kemudian program tablet tambah darah ini sendiri juga sudah dilakukan oleh semua puskesmas di wilayah Kabupaten Pati dan didistribusikan di semua sekolah Mbak, baik sekolah tingkat SMP, MTS, SMA, SMK. Jadi istilahnya minum pil pintar Mbak. Pil pintar. Ya, kalau di sekolah itu nyebutnya pil pintar. Kemudian untuk mengatasi masalah yang sudah disebutkan tadi, adanya obesitas, kekurangan energi kalori, anemia adalah dengan mengatur pola makan dengan prinsip gizi seimbang. Lah, untuk kebutuhan, berapa sih kebutuhan energi dari remaja putri itu sendiri? Misalnya dari protein, lemak, karbohidrat, seratnya itu berapa? Nanti bisa dilanjut dengan Mbak Devin. Oke, Mbak Devin, monggo. Monggo Mbak Devin. Iya, jadi kita itu makan tidak asal makan gitu Mbak. Jadi harus ada takarannya, ada jumlahnya seperti itu. Nah, untuk remaja putri sendiri dia kebutuhan zat gizinya nih dalam sehari untuk energinya itu 2.500 kalori, kemudian proteinnya 93,75 gram, kemudian lemaknya 83,3 gram dan karbohidratnya 343,75 gram. Nah, ini kita dapat dari makanan. Terus yang pertama karbohidrat. Karbohidrat senilai 343,75 gram ini kita dapat dari 5 porsi karbohidrat. Karbohidrat ini kan sumbernya macam-macam ya Mbak. Ada dari nasi, ada dari mie, tepung-tepungan, kemudian dari singkong, ubi, bisa juga dari roti, biskuit, seperti itu. Itu jatahnya 5 porsi dalam sehari. Kalau untuk nasi itu kurang lebih 1 porsinya adalah 100 gram. Berarti punya jatah 500 gram nih dalam sehari gitu. Kalau untuk makan nasi saja. Tapi misal kalau makannya sedikit nih cuma
satu centong mungkin cuma 100 gram, berarti sehari cuma makan 300 gram, yang 200 gramnya bisa dipakai buat cemilan, misal nyemilnya satu, iya bisa juga ubi rebus gitu ya, ubi rebus satu potong, ntar sorenya singkong rebus gitu gantian gitu juga bisa gitu. Nah kemudian dari protein 93,75 gram ini kita dapat dari, yang pertama adalah protein hewaninya 4 porsi, itu bisa dari telur, dari ayam, dari ikan, kemudian bisa juga dari daging. Diganti-ganti saja biar lebih bervariasi. Nah, si protein yang dari hewani ini dia itu mengandung zat besi yang memang lebih mudah penyerapannya dibanding dengan zat besi yang dari makanan nabati seperti itu. Itu makanya dioptimalkan dari protein hewani. Kemudian selain itu juga dari protein nabati. Protein nabati juga jatahnya 4 porsi nih. Bisa dari tahu, tempe, atau mungkin dari kacang-kacangan lain seperti kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau gitu. Atau mungkin 4 porsi ini buat lauknya 3 porsi, yang 1 porsinya ngemil bubur kacang hijau misal, kayak gitu juga bisa. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah dari lemak. Nah, lemaknya ini bisa didapat dari, selain kandungan yang ada di hewani, di protein hewani, itu juga dari minyak gitu. Nah, jatahnya dalam sehari itu minyaknya cuma 5 porsi atau 5 sendok makan kalau disendokin minyaknya, tapi nggak perlu kayak gitu. Jadi gampangannya tuh kita punya jatah 5 kali gorengan dalam sehari, itu maksimal untuk remaja putri gitu. Makanya jangan kelebihan gorengan, misal sarapan sudah 2 kali gorengan, berarti kan tinggal 3 kali gorengan lagi untuk siang dan sore. Akibatnya kalau nanti kebanyakan gorengan ya bisa kegemukan seperti itu. Makanya harus dibatasi untuk penggunaan minyaknya ini. Kemudian tadi sudah karbohidrat, sudah protein, kemudian dari sayur. Nah, dari sayuran hijau ini juga bisa membantu untuk mengatasi anemia ya, gitu. Nah, untuk sayur ini sehari kurang lebih porsinya adalah 3-4 porsi. Nah, 1 porsinya memang banyak, 100 gram. 100 gram itu kalau pakai mangkok itu bisa 1 mangkok yang ayam jago, mie ayam itu. Itu kurang lebih porsi sayurnya. Jadi sayurannya saja itu segitu. Sayurnya udah kenyang ya. Iya, biasanya kan 1 mangkok itu ada isinya, banyak kuahnya biasanya kalau makan ya. Nah, mulai sekarang dibiasakan untuk 1 porsi sayur itu adalah 1 mangkok itu untuk sayurannya saja gitu. Kemudian selain dari sayur, bisa dari buah untuk memenuhi kebutuhan vitamin ya. Itu dari buah-buahan, porsinya juga sama 3-4 porsi dalam sehari. Bisa dari jeruk, bisa buahnya macam-macam lah, tidak ada yang perlu dipantang seperti itu. Gitu. Kemudian selain tadi ada protein, ada sayur, buah, kemudian karbohidratnya juga biasanya gula. Nah, gula di sini maksimal dalam sehari adalah cuma 2 sendok makan. Gitu, makanya tadi disampaikan oleh Mbak Umi juga tidak boleh terlalu banyak makanan-makanan yang manis karena cuma 2 sendok makan. Nah, biasanya 2 sendok makan ini sudah habis nih kalau buat membuat teh. Ya, ngeteh secangkir teh itu biasanya sudah pakai 2 sendok seperti itu. Oke, menarik sekali. Nah, untuk berarti asupan makanan dari si remaja, enggak remaja juga sih ya, semuanya ini harus memang seimbang, benar-benar seimbang ya. Benar. Nah, ini harus diperhatikan lagi harus karena diperhatikan memang sekali. Untuk makan sayur dan buah ini kadang-kadang yang memang agak susah ya. Iya, benar, Mbak. Sama itu Mbak, menambahkan sedikit. Selain itu tadi perlu diperhatikan asupan dari cairan air putih. Nah, ini juga. Ya, kebanyakan remaja itu kan ada yang nggak bisa minum air putih ya. Minumnya maunya yang berwarna. manis ya, yang berwarna ya, berasa. Padahal fungsi dari air putih sendiri kan dia bisa itu buat elastisitas kulit sendiri, untuk mencegah dehidrasi, dan juga buat membuang kotoran atau racun di dalam tubuh lewat proses metabolisme. Nah, di sini untuk air putih sendiri tuh baik orang dewasa maupun remaja itu minimal konsumsinya 2 liter. Jadi setara 8 gelas. Ini masih PR banget ya. Kan remaja itu rata-rata sukanya yang manis. Betul. Terus kayak minum teh, kalau coba minum teh manis, minum yang es itu mereka doyan, coba disuruh minum air putih nggak bakal. Susah memang ya. Iya, salah satu fungsi air putih sendiri juga dia untuk mencegah sembelit.
Oke, menarik sekali. Ini sudah ada yang gabung lagi dari 278. Anemia itu bisa karena faktor keturunan gen atau tidak ini Mbak ya. Oke, sabar dulu, nanti jawabannya kita jeda dulu. Untuk Anda yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 02953858877 ya. Atau Anda bisa berkomentar di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Paspati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bertanya juga masih Amel tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Tadi sebelum jeda sudah ada yang bertanya terkait dengan tema kita remaja putri sehat berprestasi tanpa anemia. Ada yang gabung untuk anemia ini apakah bisa karena faktor keturunan gen atau tidak. Nah, ini juga ada Ibnu Adi di Jakarta yang gabung, apakah penderita anemia bisa terkena stroke ini Mbak. Nah, ini menarik sekali ya. Monggo yang pertama dulu, untuk apakah ini bisa karena faktor keturunan atau tidak ini Mbak. Monggo. Iya, jadi kalau untuk anemia yang ada di remaja itu memang biasanya lebih banyak itu karena asupannya. Jadi asupan zat besinya itu tidak mencukupi. Cuma memang ada anemia yang disebabkan karena keturunan seperti itu. Yang pertama itu anemia sel sabit. Nah, ini anemia yang biasanya disebabkan karena gen ya, yang menyebabkan hemoglobin protein darah itu terbentuk secara tidak normal. Kemudian yang kedua itu ada talasemia. Kemudian ada anemia perniciosa congenital, ini memang faktor keturunan juga yang menyebabkan. Kemudian ada juga anemia Fanconi dan sterositosis dan severositosis herediter seperti itu. Itu contoh-contoh anemia yang disebabkan karena keturunan seperti itu. Tapi kalau untuk remaja sih rata-rata karena itu tadi pola makan dan dia biasanya hobi begadang seperti itu, kemudian tidak memperhatikan makanannya seperti itu, jajanannya juga tidak diperhatikan seperti itu, makanya dia mengalami anemia. Oke, nah mungkin Mbak Umi mau menambahkan atau mau menjawab pertanyaan yang satunya lagi Mbak Umi, monggo. Menambahkan yang tadi Mbak, kan kebanyakan remaja itu perilaku dari pola makannya sendiri sudah salah kan. Mereka yang tadi suka makan makanan yang junk food, terus maunya apa yang instan-instan, terus pedes juga biasanya. Terus kebanyakan mereka kan nggak doyan sama sayur ya Mbak. Makanya kan yang kering misalnya nasi ya sama ikan, nggak ayam mau sayur, goreng. iya. Terus sukanya makan geprek. Sebenarnya makan geprek nggak apa-apa sih, asalkan diimbangi dengan sayur sama buah yang cukup. Oke, itu ya untuk tadi yang sudah gabung. Nah, selanjutnya apakah ini penderita anemia ini bisa terkena stroke nantinya ini Mbak? Monggo. Jadi kalau anemia itu kan tadi dia kekurangan zat besi ya Mbak, sedangkan zat besi itu membentuk sel darah merah. Kemudian yang biasanya mengangkut oksigen itu dari hemoglobin seperti itu. Nah, kalau dia anemia kan berarti hemoglobinnya dia rendah. Jadi oksigen yang beredar ke tubuh juga kurang seperti itu. Nah, ini nanti yang bisa menyebabkan
kemungkinan bisa menyebabkan stroke karena mungkin di organ-organ tertentu asupan oksigennya kurang seperti itu. Gitu, makanya memang harus kita perhatikan sekali untuk anemia ini gitu, karena tidak hanya berefek sekarang saja tapi juga berefek jangka panjang, apalagi kalau dia tidak dirasa-rasa ternyata HB-nya sudah sangat rendah sekali, tidak pernah periksa. Kemudian kalau sudah pusing-pusing mungkin pusing biasa seperti itu dianggapnya gitu. Jadinya memang harus lebih sering ngecek seperti itu, ngecek kadar HB-nya. Oke, nih jadi harus sering dicek ya untuk remaja. Nah, untuk remaja pemberian tadi pil pintarnya ini apakah setiap bulan, kan tadi untuk konsumsinya setiap bulan sekali. Nah, ini apakah juga setiap bulan sekali nih sekolah memberikan ini pil pintar ini, Mbak? Ralat ya Mbak, bukan 1 bulan sekali tapi setiap minggu sekali. Oh, 1 minggu sekali ya. Biasanya dari pihak puskesmas itu dia mendistribusikannya bisa 1 bulan sekali, bisa 2 bulan sekali ya, tapi langsung dikasih dalam jumlah banyak gitu loh Mbak. Jadi nanti pihak sekolah yang dia mengatur jadwalnya kapan minumnya, misalnya hari Rabu atau hari Jumat gitu, tergantung masing-masing dari pihak sekolahnya gitu Mbak. Oh, oke, berarti langsung seperti itu ya bagiannya. Biasanya juga pada minum bersama gitu di sekolah. Soalnya kalau dibawa pulang seringnya lupa. Gitu. Apalagi ya bagi remaja yang dia nggak bisa minum obat ya Mbak. Jadi dia nggak bisa, terus katanya kalau minum ini nyangkut, mual, muntah atau apa gitu. Ya, karena memang apa ya, baunya itu besi ya. Baunya agak amis, seperti besi berkarat. Iya, nah ini saya juga memang apa ya, susah juga untuk minum pil-pil yang seperti ini. Monggo menambahkan lagi terkait dengan tadi untuk stroke ini, monggo. Ya, untuk secara langsung itu anemia dapat berpengaruh terhadap kerja jantung ya Mbak. Sehingga anemia itu menyebabkan tubuh kekurangan oksigen dalam darah, sehingga memaksa kerja jantung. Jantungnya itu terpaksa dipacu untuk untuk biar ada suplai oksigen yang masuk tadi. Kemudian karena anemia tadi, jantungnya itu mengalami perbesaran otot-otot jantung hingga risiko gagal jantung sendiri. Kemudian penurunan kadar HB di dalam darah itu tadi suplai oksigennya harusnya tinggi kan, karena dia ada anemi, suplai oksigennya dia menurun, kemudian dapat menyebabkan penyumbatan di jantung lah. Dari penyumbatan sendiri itu salah satu dapat menyebabkan stroke tadi, Mbak. Seperti itu, harus berhati-hati lagi. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir di sore hari ini dari Mbak Indah di Pati. Anemia itu sama atau tidak ya dengan darah rendah? Nah, saya setiap menstruasi kepalanya sakit, migrain. Itu apakah karena anemia ini, Mbak? Monggo. Nah, ini anemia sama nggak sih dengan darah rendah ini? Biasanya kalau darah rendah itu lebih ke tekanan ya, ke tekanan darah. Jadi antara tekanan darah dengan jumlah HB kita itu berbeda gitu. Kalau tekanan darah itu kan tekanan dari jantungnya seperti itu. Nah, ini anemia itu kadar HB-nya, kadar hemoglobinnya yang di dalam darah, sel darah merah di dalam tubuh gitu. Kurang darah sama darah rendah seperti itu ya. Iya, biasanya gitu. Soalnya stigma masyarakat itu kan sudah melekat darah rendah gitu. Rendah. Padahal darah rendah itu dia tensinya yang sedang menurun kan. Belum tentu dia tensinya rendah, kadar HB-nya rendah juga, atau dia anemi. Belum tentu. Jadi beda ya antara anemia dengan darah rendah tadi ya. Kemudian kalau tadi kan Mbaknya kalau menstruasi dia sering pusing. Nah, kemungkinan juga karena itu. Soalnya kan kita mengeluarkan darah ya, pasti juga HB-nya juga akan rendah, walaupun mungkin sebelum menstruasi mungkin normal nih, misal sebelum menstruasi 12,5 mungkin kan. Tapi setelah menstruasi bisa jadi kadar HB-nya ini menurun seperti itu. Makanya tadi disarankan kalau ketika kita menstruasi itu minum tablet tambah darahnya itu 1 butir sehari. Jadi setiap hari minum gitu. Kalau buat pencegahan kan tadi seminggu sekali sudah cukup gitu. Selain dari tablet tambah darah juga dibarengin tadi makan makanan yang tinggi protein hewani, kemudian banyak sayur-sayuran hijau dan dari buah-buahan yang mengandung vitamin C gitu. Kalau untuk pil penambah darah ini berarti bisa dikonsumsi rutin ya, Mbak ya? Bisa. Tanpa ada efek samping ya? Iya, sangat dianjurkan. Apalagi kalau buat ibu hamil ya, Mbak. Ini sekilas aja ya.
minimal selama hamil itu konsumsinya 90 tablet minimal selama hamil. Lebih dari itu malah lebih Malah lebih bagus. Iya. bagus. Salah satunya untuk menjaga agar kadar HB-nya tadi tetap normal, kemudian untuk misalnya mencegah pendarahan saat kelahiran. Oke, menarik sekali pembahasan kita di sore hari ini. Tapi waktu kita terbatas, sayang sekali. Mungkin untuk penutupan atau closing statement di sore hari ini, monggo Mbak. Untuk untuk remaja putri ya di Kabupaten Pati mulai rubah perilaku untuk hidup sehat, konsumsi makanan yang sehat-sehat tadi yang disebutkan dari karbohidrat, protein, sayuran, buah, konsumsi cairan air putih juga tidak lupa, dan kurangin makanan yang cepat saji karena efek atau dampaknya itu tidak sekarang. Biasanya kalau kita mengkonsumsi itu kita nggak bakal ketahuan dalam 1 hari atau 1 bulan ya. Kita bakal merasakan itu 2 tahun atau 5 tahun ke depan. Misalnya kan sekarang banyak muncul anak kecil apa sudah menderita diabetes mellitus ya, itu bisa aja karena dulu pola makannya yang salah, dari kecil sudah terbiasa makan manis. Lah manifestasi jangka panjang dari perilaku hidup sehat itu nanti bakal ketahuan di usia kita yang akan datang. Oke. Mungkin Mbak Devin untuk kesimpulannya? Mengingatkan aja sih Mbak, mengingatkan buat adik-adik yang sudah mulai menstruasi, terutama untuk adik-adik yang kelas 7 sampai kelas 12, jangan lupa diminum tablet tambah darahnya cukup 1 minggu sekali biar kita bisa mencegah anemia seperti itu. Oke, dan nanti ke depannya agar tidak menyebabkan stunting ya, Iya, untuk putra bener putrinya ya. banget. Oke, menarik sekali Mitra Pas pembahasan kita di sore hari ini, tapi waktu kita terbatas. Terima kasih untuk semua yang sudah gabung. Terima kasih juga untuk narasumber yang sudah hadir sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amel. Oke, terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.